Di bab 1 kalian ingat, kalian belajar tentang perangkat untuk mengajar secara efektif. Kita review ya. Jadi, psikologi pendidikan, kita di awal belajar psikologi apa sih? Psikologi itu adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Ini kalau dengar kata psikologi, pasti hubungannya dengan mental. Psikologi. Nah, terus kalau psikologi pendidikan apa? Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi intinya, kalau psikologi pendidikan itu dia fokus, ini psikologi payung besarnya. Di payung bawahnya itu anaknya psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi industri, dan lain-lain. Tapi yang paling besarnya psikologi. Nah, psikologi pendidikan ini, dia fokusnya sama bagaimana memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Ya, psikologi pendidikan. Nah, ini ada beberapa tokoh yang kalian juga sudah sempat kita bahas ya. 3 perintis sejarah psikologi pendidikan. Ada William James. Dia menegaskan bahwa pentingnya mempelajari proses belajar dan mengajar guna meningkatkan mutu pendidikan. Ingat gak ada John Dewey? Menjadi motor penggerak untuk mengaplikasikan psikologi tingkat praktis. Ada Elton Dike, berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Tuh, terus ada 12, ini yang kedua, ada cara mengajar yang efektif. Karena mengajar adalah hal yang kompleks, dan karena murid-murid itu bervariasi, maka tidak ada cara yang tunggal. Maksudnya satu cara untuk mengajar yang efektif semua hal. Enggak ya. Every kids unique. Setiap anak tuh unik. Jadi cara untuk menghadapi si A sama si B, meskipun umurnya sama, mungkin pendekatannya beda. Makanya kita perlu mempelajari psikologi pendidikannya. Guru itu harus menguasai beragam pandangan, perspektif itu pandangan dan strategi, dan harus bisa bagaimana menerapkannya secara fleksibel. Nah, ini membutuhkan 2 hal utama, pengetahuan dan keahlian profesional, yang kedua komitmen dan motivasi. Ingat ya, ini saya pernah jelasin juga di awal perkuliahannya. Oke, next. Riset dalam psikologi pendidikan. Riset bisa menjadi sumber informasi berharga untuk memahami strategi mengajar. Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah menengok pada riset yang telah dilakukan pada topik tersebut. Misalnya ada pendekatan riset ilmiah, metode riset tentang waktu riset, riset evaluasi program, riset aksi dan guru sebagai periset, tantangan riset. Nanti dibuka lagi catatannya di awal ya. Ini pernah juga udah sempat kita bahas. Saya mau mereview aja ingatan kalian ya. Terus kita belajar perbedaan individual, saya ingat banget. Ada waktu itu kalian presentasi tentang ada anak gifted, berbakat, ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang IQ-nya rendah, mental retardation, ingat gak kalian presentasi? Nah, kita review lagi ya, biar kalian diingatkan, disegarkan ingatannya. Perbedaan individual atau individual differences dapat diartikan sebagai cara di mana orang atau individu berbeda satu sama lain secara konsisten dan tetap. Kita sebagai calon guru nih, kalian sebagai calon guru harus mengerti bahwa setiap anak murid kalian itu berbeda. Nah, salah satunya adalah misalkan dari inteligensi. Definisi inteligensi. Teori inteligensi pertama itu ditemukan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul tahun 1995 mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia sendiri atau tunggal, pengetahuan sejati. Tingkat kecerdasan inteligensi bawaan ditentukan baik oleh bakat bawaan maupun faktor lingkungan. Secara umum, inteligensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau kita terkait inteligensi atau kecerdasan, pasti terkait dengan kemampuan berpikir abstrak, untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar. Makanya dibilang kalau orang yang misalnya cepat gitu belajarnya, itu anak pintar tuh. Otaknya jalan tuh. Kenapa? Karena dia bisa menalar. Dia bisa berpikir abstrak, terus dia bisa mencari hubungan-hubungannya. Sebab akibat dan sebagainya itu dia bisa nyambungin, connecting dalam otaknya. Terus kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru. Itu juga rumusan dari inteligensi.
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir konvergen. Konvergen. Kemampuan berpikir secara abstrak. Ingat ya, Piaget teorinya sensori motorik, preoperasional, operasional konkret, operasional formal. Ya, siapa di belakang Nining? Hai, selamat pagi. Ikutan belajar yuk. Jadi, kemampuan berpikir dan bertindak secara terarah, bertujuan dan rasional. Inteligensi juga kemampuan untuk menyatukan pengalaman-pengalaman, kemampuan untuk menggunakan apa yang telah dipelajari, kemampuan untuk belajar dengan lebih baik. Itu. Jadi kalau kalian nanti mengenal ada anak kalian, anak didik kalian, terus dia cepet banget, baru diajarin 1 tambah 1 2 misalkan. Kalau ada 2 pensil ditambah 2 pensil jadi berapa? 4, cepet gitu. Berarti dia memiliki kemampuan belajar yang baik gitu. Nggak ada masalah dengan otaknya, meskipun belum dites inteligensinya. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan atau inteligensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi itu ada 7 kalau menurut teori yang kita lagi pelajari ya. Ada faktor bawaan. Biasanya akan pantesan aja pinter, bapaknya profesor, ibunya dokter misalkan. Pasti dia gennya pinter. Misalkan pernah dengar gitu gak? Nah, jadi kalau itu berarti dia itu ada pengaruh faktor bawaan. Tapi kita pernah baca berita gak? Kalian pernah dengar anak tukang beca atau yang nggak sekolah, anak petani nggak sekolah, tapi anaknya lulusan universitas terkemuka di Indonesia misalnya. Kok bisa? Padahal bapaknya cuma tukang beca atau bapak. Nah, di situ ada yang namanya faktor lingkungan juga katanya mempengaruhi. Kalau lingkungannya meskipun dia bapaknya bukan pendidikan tinggi, bukan dari turunan orang berpendidikan tinggi, tapi bapaknya menyemangati anaknya belajar, ibunya mengasih ruang untuk dia belajar. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Selain itu juga ada stabilitas inteligensi dan IQ. Nah, ini taunya gimana? Harus di psikotes, harus dites ke psikolog. Pengaruh faktor kematangan. Misalnya apa? Anak umur, kenapa masuk SD itu harus 7 tahun, misalkan 6-7 tahun. Kalau di bawah itu harus dengan catatan pemeriksaan psikolog. Itu karena terkait dengan faktor kematangan ini. Terus ada faktor pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, juga kebebasan juga katanya berpengaruh untuk inteligensi. Manfaat dan pentingnya mengetahui kondisi kemampuan atau inteligensi seseorang itu apa? Pertama, untuk mengetahui inteligensi anak di sekolah untuk tujuan diagnostik. Jadi tahu untuk bisa mengarahkan dan menyalurkan anak. Penilaian terhadap kemampuan seorang anak yang karena alasan tertentu harus pindah sekolah misalnya. Untuk mengetahui kemampuan anak oleh orang tua untuk tujuan penelitian juga bisa. Itu gunanya. Sebelum menerapkan MI itu multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu nggak cuma satu. Ada nanti tokoh namanya Howard Gardner. Dia juga menerapkan ada teorinya yang terkenal itu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Sebagai suatu strategi dalam pengembangan potensi seseorang, perlu kita kenali atau pahami ciri-ciri yang dimiliki seseorang. Misalnya, kecerdasan linguistik, matematik logis, kecerdasan spasial, kinestetik jasmani itu atau gerak, musikal, musik, interpersonal, dari apa ya, dia gaul nih, anak ini pinter banget bergaul, misalkan pede, berani ngomong di depan umum, nah ini interpersonalnya bagus. Intrapersonal, dia lebih banyak merenung, dia bisa introspeksi diri, misalkan. Terus kecerdasan naturalistis. Terus ada juga tambahannya kecerdasan spiritual. Jadi dia bisa menghubungkan dengan hal-hal yang spiritual, agama, dan sebagainya. Ini, jadi kecerdasan itu berkembang. Terus mungkin nanti ada kecerdasan teknologi, kecerdasan apa? Berkembang dengan seiringnya zaman. Jadi dinamis ya, kecerdasan itu juga berkembang. Jadi jangan, nggak ada orang yang nggak bisa matematika, kamu bungul, kamu bodoh nggak bisa matematika. Enggak ya, mungkin dia nggak bisa, bukan di situ kelebihannya dia. Dia kelebihannya mungkin dia nggak bisa matematika, tapi dia kalau dengan musik, teng neng neng, oh ini kunci dia nih, langsung cepat gitu dia ngerti, mungkin musikalnya, atau dia ngerti gimana sih tanaman supaya tidak mati, dia ngerti, dia punya kecerdasan naturalis misalkan. Jadi kita nggak bisa menjudge setiap anak ya, setiap anak tuh unik dengan kelebihannya masing-masing. Oke, nah di sini juga ada gaya belajar dan gaya berpikir. Ini sempat juga kayaknya di makalah kalian di presentasi ada yang bahas ini ya, gaya belajar dan gaya berpikir. Ada 2 dikotomi gaya yang paling banyak didiskusikan dalam wacana tentang pembelajaran.
Gaya impulsif refleksi itu maksudnya apa? Impulsifnya spontan gitu banyakannya. Terus gaya mendalam dangkal. Ini ada mendalam tuh kalau belajar misalkan atau berpikir dia dipikirin gitu. Ada juga yang isi gitu, easy going, mikirnya nggak selalu dalam gitu, nggak mikirnya nggak terlalu mendalam. Oke, impulsif tuh yang spontan, kadang ini reflektif tuh yang direfleksikan, kayak gitu ya. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. Kadang kita suka dengar, itu orang jangan sama dia ya, jangan pacaran sama dia misalkan. Kepribadiannya nggak oke. Kepribadian apa? Bukannya kepribadian dalam arti mobil pribadi, motor pribadi, bukan ya. Kepribadian di sini itu terkait sama si anak. Pemikirannya, emosinya, dan perilakunya seseorang. Misalnya, kalau Momon ini humoris misalnya. Jadi kalau deket sama Momon pasti ketawa terus. Dia kepribadiannya humoris misalnya. Terus kalau misalnya Nining, kalau deket Nining bawaannya, contoh ya Ning ya, misalnya kalau sama Nining misalnya bawaannya jadi emosi mulu. Dia kepribadiannya ini bisa bikin marah misalkan, contoh. Atau misalkan kadang kita suka gitu, kenapa? Sebenarnya apa sih kepribadian orang gitu? Ada yang kepribadiannya, ini dia, kata kunci kepribadian adalah adjustment, penyesuaian. Jadi sebenarnya kalau kita tahu kepribadian seseorang, kita bisa menyesuaikan kan, oh berarti kalau sama Nining jangan deket-deket kalau dia lagi PMS. Nanti kita kena tuh diomelin misalkan, oh sama PMS itu premenstruation syndrome. Di sebelah saya ada anak saya, dia nanya, PMS itu apa, Mami? Oke. Terus misalkan, kalau sama Momon, kalau lagi stres deket-deket Momon deh. Biasa biar ketawa, biar happy misal. Itu ada. Jadi kita kata kunci kepribadian itu adjustment. Momon juga menyesuaikan nih, berarti aku meskipun di tempatnya aku berarti nggak boleh nih ketawa karena lagi serius misalnya kayak gitu. Itu kata kuncinya adjustment. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada bawaan, genetik. Misalkan kita suka dengar kalau orang dari suku tertentu misalkan bawaannya kalau ngomong tuh udah nadanya oktavnya tinggi aja tuh bawaannya. Padahal nggak marah, memang nadanya seperti itu misalnya. Ya itu emang turunan. Ada juga yang bilang faktor yang mempengaruhi itu faktor lingkungan. Misalnya kebudayaan sekolah. Misalnya saya punya temen tuh ya, dia dari suku let's say misalkan suku Batak kan keras gitu suaranya gitu, bukan berarti dia jahat atau galak, belum, memang karakternya aja gitu, seperti itu karakteristiknya. Tapi dia tinggal di Jawa, yang ada dia lebih halus dari orang Jawa ngomongnya, lebih sopan, lembut kayak gitu. Jadi memang faktor lingkungan mempengaruhi ya, nggak cuma turunan aja. Oke, next, temperamen. Nah, ini temperamen itu didefinisikan sebagai karakteristik seseorang cara mendasar biologis untuk mendekati atau bereaksi terhadap orang dan situasi. 3 gaya dasar atau kelompok temperamen menurut Alexander Chess dan Stella Thomas. Ada ini, inget gak? Easy child, temperamen muda, ada temperamen sulit, difficult child, dan anak bertemperamen lambat, slow to warm up child. Jadi kalau ngamuk itu susah untuk ditenangin gitu. Ada yang gampang, ada yang emang susah sekali gitu. Ya, ini contoh temperamen menurut si Alexander Chess dan Stella Thomas. Oke, kita masuk bab 3, pelajar yang tidak biasa. Apa ya pelajar yang tidak biasa? Sebentar ya. Kita lanjut lagi. Pelajar yang tidak biasa. Ini bab 3. Pelajar yang tak biasa itu adalah yang eksepsional, anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan, dan anak-anak tergolong berbakat. Ini juga udah dibahas kalian. Kita lihat sekilas ya, ada gangguan sensoris. Sensoris itu indera. Gangguan visual, penglihatan, pendengaran, termasuk ini penglihatan yang lemah, bukannya yang tunanetra. Nggak mesti harus yang buta ya, tunanetra nggak bisa lihat, tapi dia yang low vision. Terus yang buta ya jelas juga termasuk. Strategi pendidikan untuk murid yang menderita gangguan pendengaran dibagi 2 kelompok, oral dan manual. Ini juga dipelajari dalam psikologi pendidikan. Terus ada lagi gangguan fisik yang mungkin diderita murid, seperti gangguan ortopedik, kakinya lemah, misalkan cerebral palsy, dan gangguan kejang, misalkan epilepsi.
retardasi mental adalah kondisi yang tampak sebelum umur 18 tahun. Jadi kecerdasannya rendah, biasanya IQ di bawah 70. Dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Retardasi mental diklasifikasikan dalam term 4 kategori. Ringan, moderat, berat, parah. Itu taunya dari mana? Dari psikotes atau tes IQ. Penyebab retardasi mental adalah faktor genetik, kerusakan otak, dan faktor lingkungan. Gangguan bicara dan bahasa antara lain problem dalam berbicara seperti gangguan artikulasi, nggak jelas kalau ngomong, gangguan suara dan gangguan kefasihan dan problem bahasa, kesulitan menangkap dan mengekspresikan bahasa. Anak dengan gangguan atau ketidakmampuan belajar biasanya punya kecerdasan normal atau lebih. Mereka setidaknya kesulitan dalam satu bidang akademik atau lebih, dan kesulitan itu tidak berkaitan dengan gangguan lain seperti retardasi mental. Ini perlu kalian ketahui dan kita pelajari dalam psikologi pendidikan, karena terkait siapa tahu kalian bertemu dengan siswa atau murid atau peserta didik kalian yang memiliki gangguan, jadi kalian setidaknya punya modal ya, punya bayangan menghadapi seperti apa, dan tidak menghakimi ya. ADHD, mungkin pernah dengar ya, anak ini hiperaktif ini anaknya misalnya, nggak bisa diam. Nah, sebenarnya kalau ADHD sendiri adalah ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Artinya apa? Dia defisit, dia kekurangan dalam attention. Dia nggak bisa fokus, nggak bisa perhatian. Terus dia ada gangguan memang hiperaktif, nggak bisa diam. Tapi nggak bisa diamnya bukan berarti anak yang nggak bisa diam itu hiperaktif. Gangguan belum tentu. Bisa aja dia hanya superaktif aja. Karena kalau udah hiperaktif, dia udah masuk gangguan. Ketidakmampuan di mana anak menunjukkan problem atau masalah yang terus-menerus dalam satu atau lebih area ini. Kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Impulsif tuh nggak sabaran gitu. Semuanya pengen cepet-cepet gitu. Gangguan perilaku dan emosional terdiri dari problem serius yang menyangkut hubungan agresi, depresi. Depresi itu yang bisa down, sedih. Rasa takut yang diasosiasikan dengan personal atau sekolah, dan gangguan sosio-emosional lainnya. Terus kita juga pernah belajar ini ya, saya ingat waktu itu kalian di presentasi kalian ada anak berbakat, jadi kecerdasan di atas rata-rata, biasanya IQ 130 atau lebih, atau punya bakat unggul di beberapa bidang, misalnya seni, musik, matematika, dan seterusnya. Program pendidikan yang tersedia untuk anak berbakat antara lain kelas khusus, pull out, akselerasi, pengayaan, pakai sistem mentor, dan program pelatihan, serta program tersudi atau pelayanan masyarakat. Motivasi pengajaran dan pembelajaran. Kita masuk bab 4 ya. Kita juga kalian sudah pernah presentasikan ini, perspektif tentang motivasi. Kalau kita ngomong motivasi, pasti kalian harus ingatnya satu nama nih, yang humanistik. Dia teorinya tentang kebutuhan berprestasi, tentang needs juga. Itu Abraham Maslow. Jadi perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Nah, ingat ya, dulu di perkembangan juga pernah belajar nih hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan individual harus dipuaskan dalam urutan sebagai berikut. Yang paling basic atau dasar tuh, apa sih orang butuhnya makan kan? Itu fisiologis. Fisiologis tuh yang terkait dengan fisik ya. Makan, minum, tidur, itu basic banget. Ibaratnya gini, saya mau ngajarin kamu nih, mau ngajar. Tapi kamu perutnya lapar, bisa konsentrasi nggak? Enggak kan? Jadi kalian juga kalau mau ngajar anak-anak, pastikan anak-anak itu juga udah dalam kondisi kenyang, nggak haus gitu. Kalau di kelas jadi dia udah sarapan dulu. Nah, terus rasa aman. Dia udah makan nih, tapi nyampe sekolah ada yang takut kan anak masuk sekolah tuh anak PAUD, misalkan dia takut. Kenapa? Karena dia belum punya rasa aman. Jadi biarin aja temenin mamanya dulu misalnya. Sampai dia merasa aman. Terus kalau udah meningkat lagi tuh kebutuhannya, cinta dan rasa memiliki, mulai sayang, terus ada harga diri, terakhir aktualisasi diri gitu. Jadi itu yang paling atas tuh aktualisasi diri. Ini tentang motivasi ya. Perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Misalkan kayak kalian nih, aduh, aku harus bisa ini kuliah psikologi pendidikan ini, aku harus lulus dengan A. Karena ya ini mata kuliah yang udah tertinggal kemarin dan harus harus benar-benar totalitas, kuliah rajin, ngerjain tugas rajin,
dengerin Bu Yuni misalkan menjelaskan dengan serius. Nah, itu kalian berarti udah punya di kognitif pemikiran kan udah punya motivasi ya. Terus ada juga perspektif behavioris. Behavioris itu perilaku. Jadi memandang motivasi murid sebagai konsekuensi dari insentif eksternal. Sedangkan perspektif kognitif berpendapat bahwa tekanan eksternal seharusnya tidak dilebih-lebihkan. Perspektif kognitif merekomendasikan agar murid lebih diberi banyak kesempatan dan tanggung jawab untuk mengontrol hasil prestasi mereka sendiri. Contohnya apa? Kalau misalnya saya bilang, ayo kalian silakan. Tiap hari kalian buat makalah kalian, presentasi kalian. Tanpa sadar kan kalian sebenarnya yang ngontrol kalian ya diri kalian sendiri kan? Yang kalian browsing sendiri. Ibaratnya kalau kalian nggak bikin, nggak browsing, saya juga nggak tahu kan? Atau kalian dibikinin, bikin tugasnya juga saya nggak tahu. Itu kontrol kalian. Tapi kalau kalian punya motivasi untuk maju, pasti kalian akan buat sendiri, akan berusaha maksimal. Itu ya. Motivasi untuk meraih sesuatu itu ada ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam. Misalkan gini, kalian mau dapat A itu misalkan mau lulus kuliah. Motivasi ekstrinsiknya apa? Coba saya mau nanya. Kalau Nining, motivasi kamu selesaiin kuliah apa? Apa motivasi kamu? Di unmute, Ming. Apa aja, jawab aja yang terlintas apa? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru, oke. Momon, apa motivasi kamu cepat lulus kuliah? Apa, Mon? Apa atau siapa? Nilai tinggi. Apa, Mon? Nilai tinggi. Apa? Nilai tinggi, Bu. Nilai tinggi, oke. Masta, apa kalau kamu motivasinya? Motivasi kuliah, motivasi lulus kuliah. Cepat lulus Bu biar cari kerja Bu. Apa Masta? Cepat lulus Bu dapat nilai tinggi Bu. Cepat lulus dapat nilai tinggi. Selin sama Nur apa Nur? Biar cepat cari kerja aja Bu. Biar cepat cari kerja. Kalau Selin siapa? Jadi motivasi kamu atau apa motivasi kamu Selin? Orang tua sama biar cepat dapat kerja aja sih Bu. Apa orang tua dan? Biar bisa dapat kerja. Oke. Nah, kira-kira dari motivasi kalian itu semua rata-rata kan pengen dapat kerja, terus pengen dapat nilai bagus. Berarti itu dari dalam diri kalian kan? Kamu pengen dapat kerja, pengen nilai bagus, lulus dengan nilai bagus. Nah, itu berarti motivasi intrinsik dari dalam diri kalian. Tapi kalau ekstrinsik itu misalnya melakukan sesuatu untuk dapat sesuatu, misalnya aku pengen lulus karena motivasi ekstrinsiknya dari luar, jadi karena mamaku yang nyuruh gitu. Karena itu jadi dari lingkungan luar, paham ya? Tapi kalau yang dari dalam diri kalian itu intrinsik. Jadi apa contohnya saya nggak lihat kalian tetap ngerjain tugas. Kalian tetap itu berarti dari diri kalian. Itu cara ngecek motivasi kalian udah ekstrinsik atau intrinsik ya. Proses kognitif lain nih, ada 4 proses kognitif. Ada atribusi, motivasi untuk menguasai keahlian, ada self-efficacy. Self-efficacy itu kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas gitu, sendiri ngerjainnya. Terus penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring diri. Bernard Weiner dalam Sandrock mengidentifikasikan 3 dimensi atribusi kausal. Penyebabnya itu ada lokus, fokusnya itu kemampuan dan daya kontrol. Oke, terus di sini ada kecemasan dan prestasi. Kecemasan atau anxiety adalah perasaan takut dan kegundahan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Beberapa program intervensi itu penanganan, ada relaksasi. Jadi misalkan kamu lagi mau cemas nih, mau ujian. Aduh, bisa gak ya deg-degan? Kamu ada relaksasi misalnya tarik nafas, buang napas, tarik napas dengan hidung, buang napas dengan hidung 3 kali. Kalau belum tenang, coba lagi. Ini tips ya, ini tips juga bisa kalian praktekkan juga. Atau kalian lagi tegang nih, misalkan ada sesuatu yang cemas, dimarahin orang, dibentak orang misalkan, atau apa, kamu tenangin diri itu, diam, tarik napas aja.
Itu salah satu teknik relaksasi. Atau bisa kalian pegang nadi kalian, sampai kalian bisa merasakan nadi kalian, berarti kalian sudah tenang. Karena kalau orang panik tuh nggak bisa merasakan nadi kalian. Kadang kan di ujung jari ini ada denyut nadi kalian. Kalau orang atau di sini, kalau orang lagi cemas tuh nggak akan berasa tuh denyut nadinya. Makanya kalau kalian tarik napas tenang sampai kalian bisa rasain, berarti kalian sudah nggak cemas lagi gitu. Dari reduce sudah berkurang. Oke, di sini ada beberapa program ya untuk mengatasi kecemasan. Kadang banyak orang pintar, tapi dia nggak bisa ngerjain soal, misalkan karena cemas. Gitu. Oke, jadi selain itu cemas juga bisa, kebetulan tesis saya tentang tes anxiety ya, tesis saya kemarin, atau S2. Jadi saya punya sampel penelitiannya itu anak kelas 6 SD, dia tuh sangat cemas. Saking cemasnya dia bisa bisa BAB gitu. Saking cemasnya bisa pup celana, sampai nahan pipis, sampai keringet dingin, keringet jagung gitu, saking cemasnya. Apalagi kalau cemas mau ujian, kayak gitu. Terus saya 1 bulan saya tanganin dia, caranya apa? Diajarin relaksasi, diajarin brain gym, sambil latihan soal ujian. Saya seneng banget. Pas saya udah selesai lulus, bapaknya masih WA saya bilang, anaknya lulus ujian, terus bisa diterima di SMP yang dia mau masukin gitu. Jadi apa ya, kalau itu kebanggaan bahagia sendiri ya, apalagi nanti kalau kalian jadi guru, kalian meresapi gitu, terus dari yang anak gak bisa sampai bisa, itu tuh ada kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi intinya bisa diatasi masalah kecemasan ini ya. Oke, membantu murid mengelola waktu mereka, time management. Tips bagus yang dapat diberikan kepada murid untuk membantu mengelola waktu mereka secara efektif bersama, pertama, bersikaplah proaktif, bukan reaktif. Proaktif itu maksudnya apa? Proaktif itu harus aktif. Jadi bukannya kita marahin langsung reaktif gitu. Terus tentukan waktu studi reguler, waktu yang rutin belajar, tempat belajar yang tenang, terang, belajar untuk mengatakan tidak pada gangguan. Misalkan, nggak usah kuliah psikologi pendidikan aja, pagi-pagi gini kita ngebaso aja misalnya. Kita pentol aja, kamu harus berani bilang, tidak, aku waktunya kuliah. Gitu. Tapi kalian hebat loh, ini kalian berlima. Saya salut. Semuanya ini, ya kecuali masa kemarin jaringan, tapi kalian semuanya disiplin. Oke? Kalian udah pasti lulus. Karena saya menghargai disiplin kalian. Tinggal mau lulus dengan nilai apa, itu tergantung perjuangan kalian masing-masing ya. Jika Anda sukses, beri penghargaan bagi diri Anda sendiri. Kadang saya suka gini, saya banyak deadline. Terus kalau saya berhasil mengerjakan deadline, tuh saya kasih reward nih, saya mau makan es krim gitu. Saya cheating, makan es krim gitu. Itu kasih reward. Atau kalian, aduh kalau berhasil nih nyasain, atau nanti kalau ujian psikologi pendidikan, aku mau ngedrakor panjang malam gitu misalkan, karena udah bebas, itu reward diri sendiri nggak apa-apa, sah-sah aja selama itu aman dan sehat gitu, maksudnya nggak yang berbahaya banget gitu, ya makan es krim dikit nggak apa-apa lah, nonton drakor sekali begadang ya nggak apa-apa, asal semalam aja, jangan 1 bulan atau 1 minggu kalau begadang ya kamu bahaya itu. Motivasi dan kinerja murid mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi guru. Jadi kalian mau jadi guru seperti apa nanti ya? Salah satu strategi pengajaran yang penting adalah memantau ekspektasi Anda dan pastikan Anda punya ekspektasi positif terhadap semua murid, termasuk yang berkemampuan rendah. Saya termasuk orang yang cerewet ya, termasuk guru atau dosen yang cerewet. Karena saya selalu nge-push kalian, ayo bikin tugas, ada big project, ada apa gitu. Saya ingin membangkitkan kalian tuh semangat gairah untuk belajar. Gitu. Karena hidup itu belajar. Seumur hidup kita, sepanjang hidup kita itu kita belajar. Meskipun nanti udah selesai kuliah, saya jadi orang tua, tiap hari saya belajar. Saya belajar dari anak-anak saya, dari Kenzie, dari Keiten. Kok belajar dari anak? Iya, kadang kita juga harus punya humble, kita harus punya kerendahan hati belajar. Karena kadang nggak semua kan kita menguasai kan. Jadi hidup itu selama napas ada, itu kita tuh selalu belajar. Motivasi, hubungan, dan konteks sosiokultural. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal melalui pengalaman dengan dunia sosial. Hubungan sosial, jadi ada orang yang pengen kan motivasi sosial tuh seneng gitu kalau berhubungan dengan orang lain gitu. Ini yang dapat meningkatkan motivasi prestasi, bisa mengenal bentuk anak dan memberi tantangan dan dukungan dalam keadaan yang tepat, memberikan iklim emosional yang positif, jadi model perilaku yang memberikan motivasi.
Jadi hubungan antara motivasi, hubungan dan konteks sosiokultural itu seperti itu. Jadi kalau mau memotivasi, kita kenalin dulu anaknya seperti apa. Terus kita bangun suasana kelas yang kondusif, saling mengenal. Terus kita jadi role model buat anak itu. Langsung di mobil biar kita bisa balapan. Oke, teman sebaya atau peers dapat mempengaruhi motivasi. Pergaulan yang baik mendatangkan kebiasaan yang baik kan. Jadi kalau temennya merokok, temennya begadang, temennya ngedugem mulu gitu. Terus kalian jadi ke bawah ya nggak bisa belajar gitu. Guru dan orang tua, peran orang tua dalam perkembangan murid dan strategi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan mereka. Jadi dan nanti kalau kalian jadi guru bisa bantu minta tolong orang tua juga bekerja sama. Oke. Murid berprestasi rendah dan sulit didekati ini juga ada dipelajari nih dalam psikologi pendidikan. Aspek yang sulit dalam mengajar adalah bagaimana membantu murid yang berprestasi rendah dan susah didekati. Kalau anaknya berprestasi rendah tapi dia mau open gitu dirinya, kita bisa bantu, tapi udah prestasinya rendah, nggak bisa didekatin lagi. Nah, itu challenge banget gitu. Jadi ada beberapa strategi nih. Murid yang tidak semangat dan kurang percaya diri dan kurang termotivasi belajar, murid yang tidak tertarik atau terasing. Nah, itu ada strateginya untuk meningkatkan dua jenis murid ini. Nih, murid yang tidak bersemangat. Murid yang berprestasi rendah dengan ekspektasi kesuksesan. Murid berprestasi rendah dengan ekspektasi kesuksesannya rendah. Murid ini harus terus-menerus diyakinin. Kamu pasti bisa loh. Ayo Mon, semangat, kamu pasti bisa. Misalnya kayak gitu. Jadi harus dikasih semangat terus. Terus diingetin lagi. Kamu harus melakukan upaya nyata, Mon. Kalau kamu mau lulus, kamu bikin tugasnya ya, Mon. Misalnya. Ayo Selin, kamu pasti bisa. Misalnya. Murid dengan sindrom, bukan indrom, ini sindrom kegagalan, murid yang memiliki ekspektasi rendah untuk meraih kesuksesan dan menyerah. Ada orang kalau kalian ketemu teman atau mungkin nanti ketemu anak murid, aku mah emang bodoh, aku mah memang gak bisa, aku gak ngerti, kayak gitu. Nah, itu orang yang punya sindrom ini nih, gak mau berusaha keras, jadi kadang tuh kalau ngerjain apa-apa, bahkan kadang gak dikerjain, karena udah drop duluan. Nah, ini harus dikasih semangat. Harus dikasih motivasi juga. Nah, ini ada juga beberapa strategi untuk melindungi harga diri dari kegagalan. Ada non-performance tuh strategi bukan dari performance-nya. Berpura-pura menunda-nunda menentukan tujuan yang tak terjangkau, kaki kayu akademik. Ini salah satu strategi, beberapa strateginya aja. Ini buat informasi aja. Kamu kan Oke, next ada Martin Covington dan rekan-rekannya. Ini mengusulkan sejumlah strategi untuk membantu murid mengurangi kesibukannya, melindungi harga dirinya, dan menghindari kegagalan. Kasih tugas yang menarik, yang bikin anak jadi rasa ingin tahunya tinggi. Membuat sistem imbalan atau hadiah, bantu murid menentukan tujuan yang menantang namun realistis. Perkuat asosiasi antara usaha dan harga diri. Ayo loh, kamu kalau bisa mau berusaha, nanti kamu misalkan lulus, atau kamu bisa ngerjain, kamu kan bangga karena kamu bisa kerja sendiri, misalkan kayak gitu. Dorong murid untuk memegang keyakinan positif. Tingkatkan hubungan guru dan murid. Murid yang tidak tertarik atau teralienasi atau terasing. Nah, cara ngedekatinya gimana? Kembangkan hubungan positif dengan murid. Buat suasana sekolah menjadi menarik. Ajari mereka strategi untuk membuat belajar menjadi menyenangkan. Misalkan sekali-sekali kalau anak PAUD bawa keluar, main air, main apa dulu, pokoknya bikin happy dulu, pertimbangkan penggunaan mentor juga bisa. Terus mengelola kelas nih. Mengelola kelas itu seperti apa sih? Pengelolaan kelas itu merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru atau dosen atau pendidik dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal. Sehingga diharapkan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi kalau disimpulin, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan untuk kepentingan pembelajaran. Kegiatan pengaturan. Pengelolaan kelas itu pengaturan. Gimana kita mengatur kelas. Pengelolaan kelas, mengatur kelas untuk kepentingan pembelajaran. Mendesain lingkungan fisik kelas, misalnya, disesuaikan dengan lingkungan yang ada ya. Yang di sekitar siswa belajar, sarana fisik, baik yang di lingkup sekolah maupun ruang kelas belajar di sekolah, lingkungan fisik dapat berupa sarana, prasarana,
pencahayaannya gimana, udaranya gimana, perwarnaan alat media, dan sebagainya. Faktor yang diperhatikan manajemen lingkungan kelas antara lain kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang orang lewat jangan terlalu padat. Pastikan guru dapat dengan mudah melihat semua murid. Materi pengajaran dan perlengkapan anak harus mudah diakses. Pastikan siswa dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Gaya 5 penataan kelas, ada gaya auditorium. Auditorium tuh yang kayak kita di bioskop gitu misalkan. Gaya tatap muka, gaya offset, gaya seminar, gaya cluster, yaitu contoh penataan kelas aja ya. Menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran, ini juga penting. Jadi strategi umum manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan positif bagi anak mencakup penggunaan gaya otoritatif dan manajemen kelas secara efektif. Otoritatif itu dari gaya parenting, di mana gaya guru yang otoritatif akan mempunyai siswa yang cenderung mandiri, tidak cepat puas, mampu bekerja sama dengan teman dan menunjukkan penghargaan diri yang tinggi. Otoritarian tuh maksudnya apa? Bukannya otoriter ya, maksudnya tapi bukannya juga otoritatif ya. Ini kalau gaya manajemen yang otoritarian itu sangat mengekang. Kamu nggak begini, telat, sit up, telat, dihukum misalkan, itu gaya otoriter. Ada gaya kelas yang permisif, itu kelasnya bebas, mau masuk nggak masuk, mau buat tugas nggak buat tugas, terserah. Jadi yang paling bagus ya otoritarian ini ya. Oke. Next. Membahas, sebentar, ini apa ya? Menghadapi perilaku siswa yang bermasalah. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Guru yang efektif tidak hanya merencanakan dan struktur kelas untuk meminimalkan masalah-masalah perilaku yang potensial, tapi secara aktif menyikapi perilaku yang tidak sesuai. Jadi ada strateginya, ngabain perilaku kalau ada murid yang tidak sesuai ya perilakunya, tidak bertindak, memberi isyarat ke siswa, perilaku yang mengganggu pembelajaran teman sekelas harus dicegah. Itu juga salah satu strateginya. Membahas masalah pribadi dengan siswa, face-to-face, terus percakapan secara perorangan, strategi-strategi self-regulasi atau pengaturan diri. Ketika siswa mengekspresikan keprihatinan mereka sendiri akan bermasalah, mengajarkan strategi-strategi pengaturan diri. Jadi kita harus ngertiin lah, intinya ngerti murid kita, berunding juga dengan orang tua, konsultasi orang tua siswa atau wali, melakukan intervensi yang terencana. Jadi memang kalau untuk menghadapi siswa-siswa dengan kasus khusus ini, kalian harus kerjasama dengan berbagai pihak, nggak mungkin sendiri, ya. Guru kelasnya, orang tua, atau kepala sekolah. Nih, Santrok, bukunya berjudul Psikologi Pendidikan berpendapat perilaku siswa yang bermasalah ada intervensi minor, intervensi moderat. Ini kalian nggak usah mendalam ya, ini urusan psikolog. Tapi kalian setidaknya tahu intervensi minor tuh kayak bahasa isyarat. Misalkan ada anaknya berisik, itu intervensi isyarat. Atau oke, siapa yang masih ribut? Misalkan kayak gitu. Jadi itu salah satu intervensi minor. Atau intervensi moderat. Perjanjian. Kalau masih ribut, keluar. Misalnya. Atau kena hukuman atau sanksi. Terus kita masuk ke bab 6. Penilaian hasil-hasil pendidikan. Saya maraton ya. Luar biasa. Kalian tetap fokus, konsentrasi. Terakhir, penilaian hasil-hasil pendidikan. Fungsi penilaian dalam pendidikan. Percuma kan kita bahas semua panjang lebar, tapi kita nggak ngerti penilaian itu apa sih. Karena tetap pendidikan itu efektif atau tidak, kita harus lakukan penilaian. Dasar atau alasan dari penilaian dan proses pendidikan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Aspek psikologis yang ditinjau dari segi anak didik dan ditinjau dari segi pendidik. Ada aspek didaktif dari segi anak didik maupun dari segi guru. Didaktif itu gimana proses pengajarnya juga gitu. Psikologis tuh mentalnya anak juga dilihat. Siapa tahu belajar stres gak gurunya, jangan kan bukan anaknya yang stres, tapi gurunya yang stres, itu juga harus dilihat juga. Ini ada penilaian bagi guru untuk membantunya untuk menilai kesiapan anak terhadap suatu mata pelajaran, mengetahui status anak dalam kelas, menempatkan murid dalam satu kelompok pelajaran tertentu, memperbaiki metode-metode belajar mengajar, memberikan pengajaran tambahan atau pengajaran pembinaan bagi yang memerlukan, misalnya. Ada juga aspek administratif dapat dipenuhi berbagai kebutuhan
administratif itu. Memberikan data untuk menentukan status anak didik. Penting ya, administrasi juga bisa ikhtisar mengenai hasil usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, inti laporan tentang kemajuan murid-murid kepada orang tua atau pihak-pihak berwenang lainnya. Kelas sebagai konteks penilaian. Guru yang kompeten sering mengevaluasi muridnya dalam konteks tujuan pembelajaran dan mengadaptasi instruksinya sesuai dengan evaluasi tersebut. Tanggung jawab guru atas penilaian murid dalam 3 kerangka penilaian, yaitu penilaian pra-instruksi, selama instruksi, dan setelah instruksi. Membuat penilaian kompatibel dengan pandangan tentang pembelajaran dan motivasi kontemporer. Ini ada tokohnya Susan dalam Santrok berpendapat bahwa setiap lingkungan kelas merupakan tempat serangkaian penilaian yang terus berulang. Brocard percaya bahwa pandangan tentang penilaian kelas menunjukkan bahwa guru seharusnya mengevaluasi murid dengan menggunakan berbagai kinerja, terutama kinerja yang bermakna bagi murid. Menciptakan sasaran untuk pembelajaran yang tepat dan jelas. Ini ada Stiggins dan Conklin dalam Santrok menyebutkan di antara tipe-tipe target pembelajaran yang dapat digabungkan dalam instruksi dan penilaian antara lain pengetahuan, penalaran, dan pemikiran produk itu hasil dan perasaan. Itu juga kalau mau bikin sasaran pembelajaran harus menyangkut itu ya, bisa digabungin dari pengetahuannya, pemikirannya, terus hasilnya gimana, perasaannya gimana. Misalkan kalian mau bikin project pada anak PAUD ya, mau mengetahui tentang gunung meletus. Kira-kira gimana gunung bisa meletus, terus hasilnya gimana, misalkan percobaan. Terus perasaan anak dalam melakukan percobaan itu seperti apa misalnya. Membuat penilaian bermutu tinggi. Jika penilaian menghasilkan informasi yang reliable, dapat dipercaya valid, dan berguna tentang kinerja murid. Jadi validitas itu mengukur apa yang hendak diukur. Ya. Reliabilitas sejauh mana sebuah tes bisa dipercaya konsisten ya, maksudnya dan dapat diproduksi. Nilai yang reliable, nilai yang stabil, dependable, dan bebas dari kesalahan pengukuran. Keadilan. Fair, kalau semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Ini juga ada tren dewasa ini. Menggunakan setidaknya beberapa penilaian berbasis kinerja, menguji keahlian kognitif level tinggi. Nanti kalian bisa browsing ya, sekarang suka ada lagi hot. High, apa itu yang hot, pokoknya penilaiannya, kalau di taksonomi Bloom itu kan ada di tahap yang paling tingginya gitu. Menggunakan lebih dari satu metode penelitian, bisa pakai portofolio, bisa pakai, misalkan kamu ada dari LKS, misalkan, atau dari kamu observasi, terserah ya, menetapkan standar kinerja yang tinggi menggunakan komputer sebagai bagian penilaian itu untuk membantu meringankan kerjaan kalian. Selesai. Oke, high speed. Oke, itu review. Nanti saya akan posting ini, materinya akan saya share, nanti kalian bisa baca lagi dengan lebih tenang, bisa dengerin lagi. Yang pasti semuanya tetap semangat belajar ya, diulang-ulang. Ini berguna juga pengetahuan nanti ketika kalian sudah lulus dan menjadi guru langsung.